Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-sub ala alihi wa man ilahi ma subna wa inna ta'ala wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hatala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairi wa ti'awjili wa qurbi mardati wa tawabi. Allahumma akrina min nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita masih di bab khos ya, khos am. Mana kemarin? Nah ini. Kelihatan layarnya Mas ya? Kelihatan Ustaz. Oke, jawabus su'ali mas'alatun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sairi sholin fid dharaini amin. Mas'alatun jawabus su'ali ghairul mustaqilli dunahu tabi'un lahu fi umumih. Jawaban dari soal ghairul mustaqil yang tidak soalnya itu yang tidak berdiri sendiri ya. Ya. Jawabannya tidak sendiri, dunahu dari ya, dunahu yang mana jawabannya itu ini naat semua ini naat dari jawab, dunahu juga naatnya jawab. Ya, jawab daripada pertanyaan yang mana jawabannya itu ghairul mustaqil yang tidak sendiri, yang tidak independen. Yang dunahu yang juga dunahu yang bukan yang mana jawabannya itu juga bukan soal, maksudnya antara jawaban dengan pertanyaan itu beda lafadznya gitu loh maksudnya. Dunahu dunas soal. Khobarnya mana? Tabi'un lahu fi umumi. Itu jawabannya itu tabi'un lahu mengikuti daripada soalnya dalam hal keumumannya. Ya. Jadi jawaban daripada pertanyaan yang jawabannya itu tidak independen dalam arti soal dan jawab itu nyambung ya, dunahu dan juga jawaban antara jawaban dan soal itu lafadznya beda ya, beda. Tabi'un lahu itu mengikuti daripada soalnya. Tabi'un lahu itu mengikuti daripada soalnya fi umumihi dalam hal keumumannya. Ya, jadi apabila soalnya itu umum am maka jawabannya juga am. Ya, apabila soalnya khos maka soalnya khos. Nanti jawabannya nah oke, maaf apa namanya? Kok keluar ini tadi nih? Ya, jadi ya, jadi li'anna soal mu'arif jawab karena jawaban itu mengulang daripada soal. Ya, misalnya kayak tadi itu, hal dzahaba Muhammadun ilal madrasah, apakah Muhammad pergi ke sekolah? Nanti jawabannya kan na'am. Dzahaba Muhammadun. Nah, diulang lagi. Apa yang dipertanyaan ini diulang lagi di jawaban. Oleh karena itu, jawaban itu mengikuti soal dalam hal keumuman dan kekhususan. Jika jawab soalnya itu umum, maka jawabannya juga umum. Jika soalnya khusus, maka jawabannya juga khusus. Fal awalu, nah contoh yang pertama, kakobari Tirmidzi wa ghairi, seperti hadis Imam Tirmidzi dan lainnya, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an ba'ir ruta bibit tamr,
Rasulullah ditanya mengenai hukum membeli membeli rutop ya, membeli kurma basah ya, bitamar dengan kurma kering ya. Apa hukumnya membeli kurma basah dengan kurma kering? Faqala, kemudian jawabannya Rasulullah apa? Ayangkusut turabu idaya bisa. Apakah kurma basah itu jika jika idaya bisa jika mengering akan berkurang ya kurma basah ya. Tahu kurma basah ya? Jika kering dia kan berkurang ya Mas ya. Qalu na'am, para sahabat menjawab yang tanya itu. Qalu na'am, iya betul ya Rasulullah. Kurma basah kalau kering itu berkurang. Qala fala idan. Maka ini fala idan ya. Maka ini tidak apa namanya? Tidak apa namanya? Tidak boleh, haram ya. Ya, maka ini haram. Ya. Ya karena makanan itu kan riba kan ya Mas ya. Kalau satu jenis ya, kalau satu jenis satu satu jenis satu satu itu satu nauk ya, satu nauk satu macam, maka syaratnya salah satunya beratnya itu harus sama ya. Kalau kita jual beli kurma dengan apa namanya dengan rutop ya, dengan kurma basah, kurma kering dan kurma basah itu nggak bisa kita ketahui sama atau enggak karena rutop itu kan itu kalau basah beratnya beda ketika kering dan basah kan. Makanya nggak diperbolehkan. Nah, intinya dari ini apa yang kita bisa ambil daripada teori yang kita itu, yang kita baca barusan, ya intinya ini ya, karena kan soalnya ini kan soalnya ya. Su'ila an ba'ir rutab ya, jual beli kurma basah dengan kurma kering. Ini ya kalau kita kemarin belajar itu sekotnya kan kayak gini ya. Nah, ini masuk sekot maka jawabannya juga umum. Maka jual beli rutop dengan dengan apa namanya? Tamar itu apa? Dengan kurma ya, rutop kurma basah dengan kurma kering itu hukumnya haram. Semua jenis pembeliannya itu haram. Baik itu ya, umum ini ya, baik itu eh, bagi pembeli ya, bagi penanya ya, penanya haramnya itu umum ya. Baik itu bagi penanya ataupun bagi orang lain. Kita misalnya. Watsani yang kedua, kakaulihi ta'ala, contoh yang kedua seperti hafahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo qalu na'am. Apakah kamu menemukan apa yang dijanjikan Tuhanmu? Ya, Tuhanmu ya, Tuhanmu. Qalu na'am, mereka mengatakan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Mereka berkata, "Na'am, iya betul." Ya. Ya, na'am ya dikira-kirakan kan, na'am wajadna ma wa'ada rabbun haqqo kan kayak gitu kan kira-kiranya kan ya. Jadi ini juga ya. Seperti itu. Ya, cukup apa namanya nggak usah terlalu mendalam ya. Cuma bingung ya. Intinya seperti itu. Paham Mas ya? Maksudnya ini Mas ya? Insyaallah Ustaz. Oke. Oke, langsung ya ini ya. Wal aso annal ini ya matanya ya. Wal aso annal amma ala sababin khosin mu'tabarun umumuhu. Ya. Menurut pendapat yang lafat yang sababun nuzulnya itu khusus pada suatu tertentu, itu yang dianggap lafadznya bukan penyebabnya. Misalnya nih Mas, misalnya nih, misalnya anak ada seorang murid di suatu sekolahan atau di pondok, misalnya dia bawa HP, kemudian dia main game. Ya, bawa HP, kemudian main game. Ya, kemudian dia main game. Nah, kemudian ketahuan oleh pengurus. Kemudian pengurusnya itu bilang, dilarang bawa HP. Dilarang bawa HP ya, atau dilarang main game di HP misalnya kayak gitu ya. Dilarang main game di HP. Ya. Kita coba lihat itu, dilarang main game di HP. Ya, dari segi lafadz, misalnya kalau kita bahasa Arab kan ya,
la la atau dilarang bawa HP gini ya, dilarang bawa HP ya. Dilarang bawa HP kan misalnya peraturannya itu nggak boleh bawa HP tapi dia bawa HP. Dilarang bawa HP. Nah, ada perkataan seperti itu. Nah, kita lihat dari segi lafadznya, Mas. Dari segi lafadznya, dia kan umum ya. Dilarang bawa HP atau bawa HP hukumnya haram bagi santri. Ya, kayak gitu misalnya. Bawa HP hukumnya haram bagi santri. Nah, ini kan am. Bagi santri itu am ya. Nah, bawa HP itu am semua itu lafadznya itu sekot am, seret. Dilihat dari segi lafadznya. Tapi dilihat dari segi asbabun nuzulnya, penyebab datangnya hadis ini itu khusus untuk Andi misalnya. Ini Andi ini kepek ya, misalnya Andi ini ketahuan bawa HP. Nah, ini yang dibuat acuan yang mana? Apakah hukum ini ya perkataannya pengurus ini dilarang apa namanya bawa HP haram ini hanya khusus Andi saja atau bersifat umum melihat dari lafadznya? Ya, jadi kita itu yang kita buat pegangan penyebab datang asbabun nuzul daripada hadis ini, asbabul wurud daripada hadis ini atau dari segi lafadznya yang mana lafadznya itu am. Nah, di sini menurut pendapat yang asoh yang dibuat pegangan di sini adalah lafadznya. Ya. Ya, jadi walaupun di kita lihat Suaranya putus-putus, Ustaz. umumuhu ya. Putus-putus. Iya, Ustaz. Tadi Sejak kapan, Mas? yang Sejak pembahasan ini kan? ngejelasin tadi Ya. pembahasan Andi. Oh ya. Iya, misalnya Andi tadi kan bawa HP Mas ya. Jadi Andi itu bawa HP di pondok enggak bawa HP, kemudian ketahuan pengurusnya marah bilang ke semua santri. Bilang ya, intinya dia bilang santri dilarang bawa HP atau bawa HP hukumnya haram. Bawa HP hukumnya haram. Nah, jika kita lihat dari segi lafadznya, Mas, lafadznya pengurus tadi yang diucapkan pengurus bawa HP haram ini am. Ya, am ya. Bawa HP ya. Ya, jadi bawa HP ya. Hamlul jawali haramun. Bawa HP itu li tolib bagi santri. Ini kan am. Tolib di sini am. Ya, mencakup semua santri. Tapi kalau kita melihat daripada asbabul wurudnya, penyebab datangnya hadis ini adalah karena gara-gara Andi. Nah, yang menjadi pertanyaan, ya berarti hukum haram membawa HP ini khusus untuk Andi karena melihat dari asbabul wurudnya atau hukum membawa HP ini larangan membawa HP ini mencakup semua santri karena melihat lafadznya am. Paham ya? Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Tapi menurut pendapat yang diunggulkan di sini, kita melihat pada lafadznya. Jadi nggak melihat pada penyebabnya, penyebab datangnya lafadz tersebut. Ya, makanya di sini dikatakan al-anal am ala sababin khosin mu'tabarun umumu. Jadi dilihat dari umumnya ya, dilihat dari lafadznya. Paham Mas ya? Gimana Mas? Maksud daripada pembahasan ini? Halo? Ya, Ustaz. Ya, jadi Ya? di itunya dari lafadznya, ya, Ustaz. Iya, dilihat dari lafadznya. Bukan Ya, sebabnya. bukan sebabnya. Ya, lafadznya. Contohnya lihat yuk. Awal awalu kaqaulihi ta'ala seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Semua pencuri ya, laki-laki ataupun perempuan itu hukumannya dipotong kedua tangannya. Ya, kalau kita melihat dari segi lafadz ini amas mencakup laki-laki perempuan. Ya, mencakup laki-laki perempuan. Tapi kalau dilihat dari asbabun nuzul daripada ayat ini, itu sababun nuzulihi ala makil anna rajulan saraka rida Safwan bin Umayyah. Fadzakara sariqa fadzikru sariqa qarinatan ala annahu lam yarid bisarik dzalika rajul faqat.
Nah, yang mencuri ini seorang laki-laki, Mas. Nah, jadi dari segi lafadz ini mencakup laki-laki perempuan. Siapapun pencurinya, enggak hanya khusus rojul ya. Rojul yang mencuri ini. Tapi dari segi asbabun nuzul, ini satu orang yang mencuri. Nah, ini hukum mencuri dipotong tangannya ini hanya khusus orang ini, ataupun hanya khusus laki-laki saja, atau am, melihat dari segi lafadznya. Nah, menurut pendapat yang asoh, ini dilihat dari segi amnya. Apa? Dilihat dari segi lafadznya. Maka am mencakup semua. Jadi barang siapapun dia yang mencuri, baik laki-laki atau perempuan, maka nanti dihukum ya. Hukumannya dipotong tangannya. Kayak gitu, Mas. Jelas sama saya contohnya, Mas ya? Jelas Ustaz. Nah, oke. Satu contoh aja. Oke, lanjut. Ya. Wa anna surat as-sababi qat'iyatud duhuli fala takhtassu bil ijtihad. Ya. Wa anna surat as-sababi qat'iyatud duhul. Nah, surat as-sabab. Sabab kayak gini loh. Kayak tadi Mas ya, misalnya ada misalnya kayak Andi. Ya. Andi kan tadi membawa HP, kemudian pengurus bilang, ketahuan pengurusnya bilang nggak boleh bawa HP. Ya, bawa HP itu hukumnya haram litolib. Ya, ya, hamlul jawali haramun ya, haramun litolib misalnya litolib, tolib. Nah ini am ini, tolib ini am, seret. Nah, asbabun nuzulnya apa Mas? Asbab nurutnya gara-gara Andi bawa HP, Andi bawa HP. Nah, ini kan am Mas ya, tolib ini am. Am itu kan mencakup ya, mencakup semua santri berarti ya. Ya, tanpa terkecuali Andi, semua santri ya di sana di pondok tersebut itu dilarang bawa HP. Nah, di sini surat as-sabab penyebabnya kan Andi. Ya, di sini dikatakan dari pembahasan yang kita akan bahas ini di pembahasan ini anna surat as-sabab qat'iyatud duhul, bahwasannya surat as-sabab ya Andi ya, penyebabnya kan Andi Mas ya. Komponennya Andi. Itu pasti masuk di dalam komponen tadi. Ya, tolib ya, tolib. Tolib kan Andi kan tolib ya. Lafadznya kan. Nah, Andi yang menjadi penyebab adanya lafadz pengurus tadi, ya perintah pengurus tadi, itu pasti masuk ke dalam ini. Pasti masuk, Mas. Gak mungkin ditaksis nanti ya. Gak mungkin dikeluarkan dari hukum haram ya, pasti masuk. Paham nggak Mas maksudnya, Mas? Paham Ustaz. Ya, jadi Andi itu pasti masuk di sini. Qat'iyah ya, qat'iyah itu pasti. Tidak mungkin dia tidak masuk di sini ya. Namanya juga hukuman ini ya, perkataan dari pengurus ini datang gara-gara Andi ya. Ya pastinya Andi masuk lah. Ya. Masa iya Andi gak masuk? Ya, berarti Andi boleh bawa HP gitu. Gak mungkin kan seperti itu kan ya. Ya, seperti itu. Ya. Ya, jadi qat'iyatud duhul ya, jelas ya. Di sarahnya juga dikatakan an-nasur ada sabab allati warada 'alaihal am ya, karena sebabnya lah lafaz am itu muncul. Qat'iyatud duhul itu pasti masuk liwurudihi fiha, karena emang penyebab daripada lafaz am tadi gara-gara apa? Gara-gara andi tadi. Fala tukhtassu minhu bil ijtihad. Maka tidak tukhassu ya, tukhassu minhu bil ijtihad. Maka nggak bisa ditahsis. Ya, nggak bisa ditahsis, maksudnya ditahsis itu dikeluarkan, Mas. Kecuali Andi misalnya ya. Gara-gara Andi bawa HP, pengurus sampai bilang haram bawa HP. Nah, apakah mungkin Andi dikeluarkan dari hukum haram bawa HP? Maka nggak bisa, di sini dikatakan pada tutas itu bil ijtihad, maka nggak bisa dikeluarkan walaupun dengan ijtihad misalnya. Ijtihadnya ulama. Coba kita lihat contohnya ya. Ya, coba kita lihat contoh. Qala Subki wa yuqarribu minha wa yaqrubu minha khosun fil qara'in talahu fil rasmi amun limunasabatin. Ay min suratis sabab.
Yakrubu minha ay min suratis sabab. Oh, ini bukan contoh, ini bukan contoh. Ya, intinya nggak bisa dikeluarkan ini ya. Andi nggak bisa dikeluarkan. Kemudian Imam Subuki berkata ya, Imam Subuki ini yang punya kitab Jamul Jawami ya, ya, yang asal daripada kitab ini ya, kitab yang kita baca ini, wa yakrubu minha, dan mendekati daripada suratus sabab ya, dan juga masuk dalam hukum apa? Pasti masuk, yaitu sama hukumnya dengan mendekati ya, mendekati apa hukumnya yang menyebabkan adanya lafadz am tadi, hatta yakuna qad yadadhul, sehingga nanti eh, hukumnya hukumnya dia itu yang menyerupai penyebab tadi, dia itu juga pasti masuk di dalam komponen am ya, audhoniyahu khosun fil Qur'ani ya, wa yakrubu minha ya, khosun fil Qur'ani talahu fil rasmi. Ya, lafadz khos di dalam Al-Qur'an ya, yang talahu fil rasmi, yang dibaca di dalam rosem, rosmul Qur'an, bimakna wadaihi mawadi'ahu wa illam yatluhu fil nuzul. Ya, amun limunasabatin bainat tali wal matluwi. Coba kita lihat contohnya ya. Coba kita lihat contohnya, ini agak bingung ini yang ini ya. Yang ini agak bingung. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini. Coba kita lihat contohnya. Contohnya ya. Kama alam taro alal ladzi kama taro ilal ladzina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bi jibti wa taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru wa yaquluna lil ladzina kafaru haula yahda minal ladzina amanu sabila. Fa inha isyaratun ila Ka'b bin Ashraf wa nawhi min ulama il yahud lamma qadamu Makkah wa syahadu fatala syahadu qatla badr harradu al musyrikin alal akhdhi bi ta'rihim wa muharabatin nabi fasa'aluhum man ahda sabilan Muhammadun wa ashabuhu am nahnu wa qalu antum ma ilmihim bima fi kitabihim min na'tin nabi min hadis al-muntabiq alaihi wa ahdil mawafiq alaihim alla yaktumuhu wa kana dzalika amanatan lazimatan lahum wa lam yu'adduha haitsu qalu lil musyrikin ma dzakaru hasadan lin nabi. Oke. Jadi gini Mas. Contohnya ini ya, seperti alam taro ilal ladina ya. Tidakkah kamu melihat kepada mereka yang diberi kitab ya, didatangi kitab ya, sebagian dari kitab ya, mereka beriman kepada jibet ya, watawud ya, patung-patung, wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka berkata juga kepada orang-orang kafir, kalian itu lebih mendapatkan hidayah daripada mereka yang beriman. Ya. Jadi di sini maksudnya siapa di sini, mereka di sini ya, yang berkata ini yang diajak bicara ini siapa? Maksudnya yang dimaksud di sini itu siapa? Di sini Ka'ab bin Ashraf. Ya, Ka'ab bin Ashraf dan ulama-ulama Yahudi ya. Ketika mereka datang ke Mekah dan mereka juga menyaksikan daripada perang Badar, haradul musyrikin al-alati bi ta'rihim wa. Jadi mereka itu menyemangati orang-orang musyrik di sana untuk melawan Nabi ya. Fasa'aluhum, kemudian mereka Ka'ab bin Ashraf dan kawan-kawan itu bertanya kepada siapa? Orang musyrik ya, kembali orang musyrik. Mana ada sabilan ya, tidak seperti dalam ayat ini ya. Ini asbabun nuzulnya ya Mas ya. Siapa yang di sini yang lebih mendapatkan hidayah ya? Mendapatkan hidayah, Muhammad atau kita? Ya. Ya, maka orang-orang musyrik orang-orang Yahudi yang musyrik tadi itu berkata, menjawab antum. Ya. Ya. Ya, sedangkan sebenarnya mereka tahu bahwasanya di dalam kitab mereka dikatakan bahwasanya yang betul adalah mengikuti Nabi Muhammad. Binatin Nabi ya, mengikuti, naat kan mengikuti ya.
Dan ini Muhammad al-Muntafiq alaih yang sesuai wa ahdil mawathiq alaihim alla yaktumu, dan mereka juga berjanji untuk tidak menyembunyikan hal tersebut. Ya, jadi karena mereka iri kepada Nabi, mereka berkata seperti itu. Ya, jadi seperti ini juga menyerupai asbabun nuzul. Ya, juga menyerupai asbabun nuzul. Ya, jadi seperti Ka'ab bin Ashraf ini juga pasti masuk di dalam lafadz amnya. Ya, di dalam lafadz am sama seperti asbabun nuzulnya. Ya, oke, intinya seperti itu. Oke, Mas. Oke, jelas Mas ya. Intinya apa? Intinya suratus sabab ya, penyebab daripada datangnya lafadz am tersebut atau yang menyerupainya itu masuk ke dalam amnya secara pasti. Qat'iyah ya, secara pasti. Intinya seperti itu pembahasan ini. Oke, Mas. Halo? Ya Ustaz. Oke, kita lanjut ya. Oke, Mas Alatun, kalau bisa kita selesaikan ini am sampai sini ya, sampai mutlak muqayyad. Ya. Oke. Sekarang kita ke sini. Al-asahu illam ini ta'arudul khos wal am ya. Am dan khos bertentangan ya, jelas ya. Am dan khos kan biasanya bertentangan. Al-asa illam yata'akhkhar al-khos anil amali khassasal am. Coba kita baca syarahnya. Al-khos al-asa annahu illam yata'akhkhar al-khos an waqtil amal bil am al-mu'arid lahu ya. Menurut pendapat yang aso, jika khos ya, lafadz khos ini tidak datangnya tidak telat dari waktu pengamalan am ya, yang mana am ini al mu'arid lahu yang bertentangan dengan khos, bi antakhor anil khos anurudil am qabla duhulil waqtil amal ya. Misalnya nih Mas, misalnya ya. Misalnya nih, haram bawa HP hukumnya haram bagi santri ya. Misalnya dikatakan oleh kiai bawa HP hukumnya haram bagi santri. Nah, ini am kan ya? Ini am. Kemudian setelah itu Yai bilang, setelahnya Yai itu bilang cucu saya misalnya ada Gusnya cucunya. Cucu saya itu bawa HP, misalnya kayak gitu ya. Cucu saya itu bawa HP. Nah, ini kan berarti kan ini bertentangan Mas ya. Cucunya kan juga santri ya. Yang pertama yang am ini bilang, yang lafadz am ini bilang, ya ini khos kan, ini dikhususkan untuk cucunya ya. Jadi yang pertama itu katanya bilang semua santri nggak boleh bawa HP, kemudian setelahnya itu cucunya yang mana cucunya ini juga santri itu diperbolehkan bawa HP. Ini kan bertentangan antara am dan khos. Ini gimana? Nah, di sini dikatakan jika memang hostnya ini cucunya bawa HP, diperbolehkan bawa HP ini, itu datangnya tidak telat dari waktu pengamalan am ya. Misalnya santri ngomong cucunya itu boleh bawa HP ketika kapan? Ketika itu semua santri belum datang misalnya. Atau semua santri belum pulang kembali ke pondok misalnya, masih di rumah misalnya ya. Jadi amnya ini peraturan yang dibuat kiai ini membawa HP haram ini belum berjalan gitu loh. Belum berlaku gitu. Masih rencana ya, tapi besok akan berlaku. Tapi sebelum berlaku, ini host ini sudah datang duluan. Nah, sebelum berlakunya qabla waqtil amal ya, sebelum diberlakuannya lafadz am tadi, peraturan yang am tadi. Nah, ini maka
mentaksis, Mas. Maka ini mentaksis. Jadi lafadz khos ini mentaksis daripada lafadz am tadi. Berarti intinya gini berarti ya. Semua santri emang haram untuk membawa HP kecuali cucunya, ya. Jadi digabung ya. Jadi antara am dan khos itu digabung. Jadi kalau digabung berarti kan semua santri itu haram untuk membawa HP kecuali cucunya kiainya. Nah, seperti itu ya. Dalam artian apa? Dalam artian kalau misalnya yainya itu bilang di sini ya bahwa apa namanya? Yainya bilang ketika peraturan ini sudah berlaku, maka beda lagi nanti hukumnya. Maka nanti tidak bisa ditaksis ya, tidak bisa digabung nanti. Tidak bisa digabung. Menurut sini ya, coba kita lihat lagi ya. Bi anta akhara. Ini Mbak Bayaniyah, Mas. Mbak Bayaniyah itu menjelaskan apa yang telah diibaratkan sebelumnya. Bi anta akhara khos an-nurudil am qabla ya. Ya, khos itu datangnya sebelum diberlakukannya am, au ta'akharul am anil khos mutlaqon, atau am itu datang setelah khosnya dulu baru am ya. Berarti ya itu bilang dulu santri saya boleh cucu saya boleh bawa HP. Kemudian setelah itu yainya bilang haram bagi santri bawa HP. Ya, ini kan bertentangan, tapi digabung nanti. Digabung intinya haram bagi semua santri membawa HP kecuali cucu saya. Intinya kayak gitu ya. Au takorona atau bersamaan. Ya, maksudnya bersamaan gimana? Bi'an akiba ahaduhuma al-akhar au jahilat tahrihuma. Ya, bersamaan dalam artian setelah Yai mengatakan semua santri haram bawa HP, langsung setelah itu yang Yai langsung boleh, yang langsung bilang cucu saya boleh bawa HP, ya, atau sebaliknya ya. Atau nggak diketahui siapa yang duluan, apakah cucunya host duluan atau am duluan. Maka khososul khos al-am. Maka di sini hukum seperti ini ketika ini terjadi, maka di sini khos itu lafadz khos tadi itu mentaksis daripada am. Dalam artian apa? Dalam artian kiai haram bagi santri untuk membawa HP kecuali cucunya kiai. Oke ya. Oke, di sini Hanafiyah ya dan Imam Haromen ya. Imam Hanafi dan Imam Haromen mengatakan al-am al-mutaakhir anil khos nasihun ya. Am yang datang terakhir dari khos ya, berarti khosnya dulu ya. Khos dulu baru am ya. Ya, maka nasihun lahu ini nasakh. Am yang datang terakhir dari khos itu nasakh ya, menghapus, gak bisa mentaksis tapi menghapus ya. Jadi kita pakai contoh yang tadi itu berarti yang datang duluan siapa? Yang datang duluan berarti menurut pendapat yang asoh kan apa namanya? Mentaksis ya. Yang datang duluan khos itu misalnya Yai bilang cucu saya boleh bawa HP. Kemudian Yai setelah itu bilang beberapa hari lagi bilang semua santri dilarang bawa HP. Nah, ini kan host dulu yang datang. Menurut Syekh Zakaria kan yang host ya, yang host ini mentaksis yang am. Dalam artian apa? Dalam artian dilarang semua santri haram bawa HP kecuali cucunya. Kayak gitu kan kalau host kan ya digabung. Nah, menurut Imam Hanafi sama Imam Haromen kalau emang hostnya itu datang duluan maka am ini menghapus host, menasakh. Kalau menasakh berarti gini Mas. Semua santri bawa HP, dilarang bawa HP ya, tanpa terkecuali siapa? Cucunya juga. Cucunya dilarang bawa HP. Nah, kalau kayak gitu kalau host ya. Karena am kan datang belakangan. Nah, ini menurut pendapatnya Hanafi dan Imam Haromen. Nah, kemudian dijawab oleh Syekh Zakaria ya. Kulna al-farqu annal amal bil khos al-mutaakhir la yulghil am. Ya. Perbedaan al-farqu ya, perbedaannya ya al-farqu ya, annal am bahwasannya mengamalkan khos yang datang duluan. Kenapa harus dibedakan katanya Syekh Zakaria? Ini kan Syekh Zakaria nggak membedakan ya
baik itu hostnya itu datang duluan atau datang terakhir, tetap host ini mentaksis daripada am, ya, digabungkan dengan am. Nah, kalau Imam Haromen sama Imam Hanafi kan tadi kan membedakan ya, membedakan. Kalau amnya datang duluan berarti tahsis. Kalau hostnya datang duluan berarti nasakh ya. Terus kata Syekh Zakaria, kenapa harus dibedakan? Ya, ya. Al farqu annal amal bil khos al mutaakhir la yulghil am. Ya, ya. Perbedaannya anak adalah mengamalkan khos yang datang belakangan itu tidak bisa menghapus am. Ya, ketika host itu datang terakhir ya, datang belakangan itu jelas ya, itu tahsis ya, tidak bisa menghapus daripada am semuanya, jelas. Bila fil akes. Nah, beda lagi dengan kebalikannya ya. Wal khos aqwa, tapi masalahnya di sini khos itu lebih kuat minal am fidillah la wajib taqdimuhu alaih. Maka khos ini harus didahulukan. Ah, kayak gitu ya. Jadi kata saya Zakaria nggak ada bedanya karena khos ini lebih kuat. Ya, walaupun khos ini datang di awal, amnya datang terakhir, tetap khos ini nggak bisa dihapus karena khos ini lebih kuat, lebih khusus ya, lebih tertuju. Nah, coba. Nah, kemudian ada pendapatnya pendapatnya Imam Haromen juga dalam masalah ketika tidak diketahui mana yang datang lebih dulu, mana sih tidak diketahui mana yang antara am dan khosnya ini mana yang datang lebih dulu gitu loh. Mana yang akhir, mana yang dulu gitu, tidak diketahui. Fal waqfu, maka menurut Imam Hanafi dan Imam Haromen mengatakan al waqfu. Maka depending dulu, berhenti dulu, jangan dikasih hukum. Menurut Syekh Zakaria tadi kan taksis kan ya, taksis. Ya, digabung, ditaksis ya, di khos ya. Taksis. Tapi kalau menurut Imam Haramain dan Imam Hanafi ini wakaf dulu, ya udah nggak usah diamalkan dulu. Ini bingung, ini nggak diketahui tarikhnya. Ya karena menurut mereka kalau hostnya itu datang duluan, amnya ini menasah, menghapus host. Kalau menurut saya Zakaria kan nggak peduli kan siapa yang datang duluan, intinya nanti taksis ya. Makanya pendapat mereka itu seperti berbeda dalam hal ini. Ketika tidak diketahui siapa yang datang duluan, jelasnya berbeda. Ya. Ya, lihtimali kulli minhuma indahum li ayakuna mansukhan bihtimali taqdimihi taqaddumihi alal akhar. Iya jelas ya, karena menurut Imam Hanafi dan Imam Haromen ketika khosnya itu duluan maka amnya itu menghapus daripada khos, menasuh daripada khos. Tapi menurut saya Zakaria sama saja. Ya, jadi menurut Zakaria ya udah taksis saja langsung. Tapi menurut mereka enggak, berhenti dulu sampai kita ketahui mana yang lebih dulu. Karena ada kemungkinan nanti kalau khosnya duluan nanti nasah ini. Nah, kayak gitu. Ya contohnya kayak gini loh ya. Faktul musyrikin, bunuhlah semua orang musyrik ya. Nah, kemudian ada datang host, host la taqtulu dhimmi ya, janganlah bunuh dhimmi. Ya, ini kan ini am ya, musyrik ini am ya. Al jamu al mu'arraf bi alif lam ini am, kemudian dhimmi ini host. Dhimmi kan bagian dari musyrik. Ya enggak ya? Kafir dhimmi. Nah, maka semua orang musyrik itu wajib dibunuh kecuali yang mereka yang dhimmi. Oke? Oke Mas ya, jelas ya? Nah, ini ya. Wa illa lanjutan daripada pendapatnya Syekh Zakaria tadi, wa illa bi anta khara al khos amma dzukira. Nah, tadi kan ketika khos itu datang belakangan ya, am dulu baru khos ya. Itu menurut Syekh Zakaria kan khosnya itu menasih ya, mentahsis daripada amnya. Berarti semua santri itu dilarang bawa HP kecuali anaknya kiai ya, cucunya kiai. Kayak gitu ya. Nah, apa? Tapi dengan syarat tadi dikatakan bahwasannya yang am ini belum berlaku, belum diamalkan. Ya, ya, khos ini ketika datangnya khos am ini belum berlaku. Nah, kalau berlaku gimana? Nah, ini wa illa bi anta akhrolos amadzukiro. Ketika khosnya itu datang tapi amnya itu sudah berlaku, sudah dijalankan peraturannya. Nah, maka di sini nggak tahsis lagi Mas, tapi nasakh.
nasakhul khos al-am binisbah lima ta'arada lahu. Ya. Nah, nasakh ini nanti berarti gini, ya. Berarti ya sama saja sih sebenarnya sih. Ya, misalnya bagi santri haram bawa HP ya. Kemudian cucu saya boleh bawa HP. Nasakhnya gimana ya? Nasakhnya berarti hanya cucunya saja yang dinasakh. Ya berarti sama saja ya. Cuma beda istilah ya sebenarnya ya. Kalau kayak gini ya. Antara khos dan am ini beda istilah. Ya enggak? Ya karena di sini dikatakan tadi semua santri itu haram bawa HP kecuali cucunya kiai. Itu yang tahsis ya. Yang nasakh juga kayak gitu. Semua santri itu haram bawa HP kecuali yang dihapus apa yang dihapus, yang dinasakh itu apa? Peraturan dari peraturan yang am ini. Cucunya santri, cucunya kiainya. Ya, berarti yang lain masih berlaku hukumnya haram. Nah, ini kan sama saja. Kenapa harus dibeda-bedakan? Namanya baik itu nasakh ataupun taksis, hasilnya sama saja. Hasilnya bahwasanya haram bagi semua santri bawa HP kecuali cucunya kiai, kan kayak gitu, haram sama saja. Apa bedanya nanti antara taksis dan nasakh kan? Nah, ini dikatakan wa inna malam takhsisan li anna takhsis bayanun lil murad bil am wa tahirul bayan an waqil hajah mumtaniun. Oh, gini, kenapa kok dinamakan nasakh yang tadi itu? Kenapa kok nggak sama-sama dinamakan tahsis saja? Karena gini, karena tahsis itu menjelaskan, ya, menjelaskan. Sedangkan kalau yang bagian kedua itu, yang mana hostnya ini datang setelah am ini diberlakukan, diamalkan, ya itu kan menjelaskan sesuatu, apa namanya, menjelaskan sesuatu, apa, telat menjelaskan sesuatu. Ini kan hostnya ini telat kan ya. Ya, ketika kita katakan host ini tahsis, ini nggak layak dikatakan tahsis karena apa? Telat. Sedangkan tahsis itu menjelaskan itu harus tepat waktu, ya, ya, menjelaskan itu harus tepat waktu. Tahsis itu kan, host itu kan menjelaskan. Sedangkan menjelaskan itu harus tepat waktu. Sedangkan ini ketika kiai mengatakan cucu saya bawa HP dan apa namanya, apa, peraturan yang pertama itu sudah dijalankan, sudah berlaku. Nah, ini nggak bisa dinamakan host. Karena apa? Karena host itu menjelaskan, sedangkan ini menjelaskan itu nggak boleh di akhir-akhir ya, nggak boleh telat menjelaskan itu. Ya, wah, di sini dikatakan wa ta'khirul bayan an waqtil amal mamnuun, ya, menjelaskan apa, mengakhirkan penjelasan dari waktu pengamalannya, ya, itu dilarang, nggak boleh, ya. Ya, misalnya nih antum disuruh, Mas Indra, kamu kerjakan PR ini misalnya. Ya. Kemudian antum antum tanya, ya PR yang mana, halaman berapa? Itu nggak dijawab sama gurunya. Misalnya Mas Indra kerjakan PR ini dan besok dikumpulkan. Kemudian antum balik tanya, yang mana Pak? Halaman berapa? Yang mana saja yang dikerjakan itu nggak dijawab sampai besok, sampai deadline. Nah, ini kan telat, nggak boleh kan menjelaskan seperti itu, telat menjelaskan kan. Nah, seperti itu ya. Makanya dinamakan nas. Hasilnya sama, tapi beda dari segi itunya ya. Jadi kalau taksis itu dia menjelaskan, maka menjelaskan itu nggak boleh telat ya. Jadi dinamakan taksis ketika belum diamalkan, belum waktunya pengamalan, belum diberlakukan. Nah, tapi kalau sudah diberlakukan datang host, maka itu nggak dinamakan taksis lagi, tapi dinamakan nas. Oke, lanjut wal aslu annahu ingkana wal asla annahu ingkana kullun minal muta'aridan aman min wajahin wa khasun min wajahin fatarjih bainahuma min kharijin wajibin li ta'adulihima taqarana atau ta'akhara ahaduma au jahulatahiluma. Tapi menurut pendapat yang aso, jika ada dua hadis, misalnya ada dua hadis, ini am, ini host, tapi di lain sisi ini ada hostnya, ya, ini am kan ya, tapi di lain sisi ini juga ada hostnya, ini host kan ya, tapi di lain sisi ini juga ada amnya, ya. Jadi
ada 2 hadis yang mana dia itu di lain sisi setiap daripada hadis itu ada amnya, ada khosnya juga. Itu gimana? Fatarjih, maka nanti tarjih. Ya. Di mana yang diunggulkan ini nanti dicari dalil lain ya, cari dalil lain. Wa qalat Hanafiyah al-mutaakhir nasihun lil Bukhari. Menurut Hanafiyah yang akhir ini jelas ya, yang datang akhir ini menghapus daripada yang datang duluan. Contohnya kayak gini. Man badala hadis ini ya, man baladinahu faktuluh. Ya. Ya. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Nah, dengan hadis yang lain, annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membunuh perempuan. Faul awalah hadis yang pertama am fir rijal wan nisa. Hadis yang pertama ini am kan ya. Am dari segi man ini mencakup laki-laki dan perempuan ya. Siapa saja yang murtad mengganti agamanya maka wajib dibunuh. Maksudnya kayak gitu. Tapi hadis yang pertama ini juga ada khosnya. Khosnya itu bi ahli riddah, tapi khusus dalam hal kemurtatan. Ya, khusus dalam hal kemurtatan. Kemudian hadis yang kedua, ya, khos bin nisa. Ini ya, hadis yang kedua ini naha an qatlin nisa ini khos untuk perempuan. Ya. Tapi dia juga am fil harbiyat wal murtadat. Tapi ini juga umum bagi semua perempuan yang muslim ataupun kafir ya, ini umum. Nah, ini gimana ini kalau kayak gini? Pokoknya taruh jahal awal biqiyamil qarina, maka apa namanya? Maka kita harus cari dalil lain ya. Tapi walaupun di Warokot itu kalau antum baca Warokot ya, kitabnya Imam Haramain itu usul fikih itu mentahsis satu sisi apa saling mentahsis satu sama lain. Tapi di sini tarjih. Oke, Mas. Ada pertanyaan? Ya, Ada baik. Ustaz. Semoga paham ya. Ini emang apa namanya usul fikih ini emang sulit. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya cukup sampai di sini saja. Kita istirahat ya, puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.